Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kondonia Keren. Dan pada video kali ini itu cukup istimewa. Kenapa? Karena pada video kali ini kami akan mengulas alasan kenapa Sulawesi Tenggara bisa mengalahkan negara Cina. Dan dalam urusan apakah Sulawesi Tenggara bisa mengalahkan negara Cina tersebut, hari ini spesial untuk Anda. Kami akan mengupas secara setajam silet. Dan pada video kali ini kami sudah ada di rumah salah satu pecinta layang-layang tertua dunia yang pada akhirnya diakui oleh dunia. Kami tepatnya itu ada di Desa Kondonia, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna. Dan tepat di belakang saya ini sudah ada layang-layang ini luar biasa nih. Layang-layang ini adalah layang-layang kakati yang menjadi dasar legitimasi layang-layang tertua dunia. Dan masih bertahan sampai saat. Dan video kali ini kami akan mengupas alasan kenapa Sulawesi Tenggara dijadikan sebagai fakta baru bahwa Sulawesi Tenggara merupakan asal muasal layang-layang tertua dunia yang mengalahkan negara Cina. Penasaran dengan video kali ini? Selamat menyaksikan dan ikuti terus videonya. Bye bye. Baik, hari ini kita sudah ada di rumah salah satu penggiat seniman layang-layang di Kabupaten Muna. Jadi kalau bisa dilihat di sini nih ada layang-layang kakati. Kalau di sini disebut layang-layang kakati. Dan beliau ini salah satu bisa dibilang penggiat layang-layang senior lah di Kabupaten Muna. Sempat juga menjadi sekretaris Pelangi Provinsi Sulawesi Tenggara. Anggota Pelangi. Sempat menjadi anggota Pelangi itu Persatuan Pelayang seluruh Indonesia. Jadi untuk sebelum kita ke lokasinya, kita bertanya dulu sama Pak Rono supaya siapa tahu dia bisa arahkan kita. Mungkin Pak bisa tidak apa-apa nanti bisa dijelaskan Pak supaya kami diarahkan untuk ke lokasinya. Jadi untuk dari sini, dari Kondonia ke lokasi, yaitu dari lewat Desa Mabolu, habis itu Liangkobori masuk kiri, sekitar kurang lebih 7 kilo dari Jalan Poros. Oh, masuk lorongnya itu sekitar 7 kilo? 7 kilo. Habis itu setelah tiba di Gua Liangkobori, Gua Metandono, maka di situ menuju ke tempat gambar layang-layang yang tertua di dunia. Gambar tadi itu kurang lebih 3 kilo dari Metandono menuju ke Sugi jadi Patani. pas kita tiba di Cagar Budaya yang gua pertama itu ke lokasi Sugi Patani ini yang sekitar 3 kilo. tapi mungkin saya minta konfirmasi Pak, betul ke itu bahwa layang tertua di dunia itu ada di Kabupaten Muna? Iya, artinya menurut penelitian orang Jerman, karena di mana layang-layang dibuktikan dengan lukisan tadi di Sugi Patani, juga karena selama ini masyarakat Kabupaten Muna itu membuat layang-layang itu terbuat semua dari alam. Contoh kecil mungkin bisa kita lihat yang Kecil, dari talinya, dari kertasnya, semua dari daun. saya penasaran ini Pak, bagaimana bisa tali yang dari alam itu bisa sekuat itu? Jadi itu istilahnya Nina Sultan. Oh, ini Sultan. Nina Sultan itu ya dikeruk, kasih ke seratnya, kemudian dipelintir dijadikan tali, kalau bahasa namanya itu korame. Oh, sampai dia bisa bulat-bulat itu? Ya, Oh iya. dan dijadikan tali layang-layang. Terus setelah itu rangka dari layang-layang ini terbuat semua dari alam. Contohnya Ini bambu Pak ya? dari bambu, terus dia punya jari-jari, jaring-jaringnya ini semua dari ini, boleh dilihat jaringnya semua dari. Itu yang kayak bambu yang melintang di atas itu maksudnya apa itu? Itu adalah untuk penyimbang layang-layang, kaworu istilahnya. Oh, Untuk penyimbang. ini yang bunyi kalau yang bunyi
juga menjadi hiburan. Dan kalau tidak ada kawornya, layang-layang ini bisa dia miring, bahkan dia terbangnya itu berputar. Bisa jatuh. Ya, bisa jatuh. Konon katanya Pak, ini layang-layang walaupun dari bahan-bahan yang mudah rapuh tapi bisa bertahan sampai 7 hari di atas sana Pak. Iya, bisa bertahan sampai 7 hari, 7 malam di udara. Karena di mana layang-layang tertua di dunia ini pada yang populerkan itu adalah Sugi Patani pada masanya, pada saat itu. Makanya lokasi penemuan lukisan itu diberi nama Gua Sugi Patani. Iya. Oh iya. Oke. Jadi sekarang kita sudah diarahkan, ternyata lokasinya itu tidak di sini. Lokasinya itu kita satu desa lagi Pak ya. Jadi 2 desa dari sini. Jadi nanti desa ini ada desa Mabolu, habis itu desa Lengkobori lagi. Ternyata masuk lorong lagi Pak, sekitar 7 kilo. Oke, terima kasih Pak atas kejadiannya. Alhamdulillah Pak Rono ini kalau di Kabupaten Muna mungkin tidak ada lagi yang tidak kenal Pak Rono ini. Beliau merupakan salah satu penggiat kerajinan yang luar biasa. Kalau kita lihat di rumahnya ini, penghargaan pialanya sudah banyak sekali. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Sulawesi Tenggara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah diarahkan sama Pak Rono. Ternyata lokasi penemuan layang-layang tertua di dunia itu ada di Desa Lengkobori. Itu nanti kita masuk ke dalam lagi. Itu tepatnya di Gua Sugi Patani. Gua Sugi Patani. Jadi dalam gua itu kelihatanlah lukisan-lukisan prasejarah zaman Mesolitikum yang diyakini itu ada sejak zaman Mesolitikum, yakni sekitaran tahun 5.000 sampai 9.000 sebelum Masehi. Karena lukisan itulah oleh Wolfgang, peneliti asal Jerman, dia mengklaim memberikan legitimasi bahwa memang layang-layang tertua di dunia itu ada di Sulawesi Tenggara. Dan spesial untuk kalian semua, hari ini bersama tim, ini namanya Edi, ini namanya Kamal, dan ini juru drone kita. Karena Masya Allah hari ini spesial untuk Anda, kami alhamdulillah ada drone khusus di channel Kondongnya Keren. Dan kalau suaranya agak bising-bising, minta maaf karena kita lagi di pinggir jalan. Dan setelah ini kami langsung akan menuju Gua Sugi Patani Desa Lengkobori. Mudah-mudahan di sana kita minta izin dulu sama kepala desa lah. Nanti kita singgah dulu, tanyakan sama warga. Mudah-mudahan kita bisa diarahkan ketemu kepala desa untuk memberi izin. Karena lagi zaman corona bos, tempat wisata ditutup. Mudah-mudahan kali ini kita bisa diistimewakan dan diizinkan untuk masuk di wilayah ya wisata historis kayaknya ya. Wisata sejarah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan kita diberi keistimewaan. Doakan. Dan saya kira itu saya dulu. Ikuti terus perjalanan kami. Kita sudah mau masuk gerbang, tapi kita minta izin dulu bro. Kita tanyakan rumah kepala desa, ternyata kepala desanya itu jauh lagi rumahnya. Jadi sementara kita ke rumah desa. Mari kita tanya katanya. Desnya tidak ada. Jadi tadi kita sudah bertanya juga sama warga, tapi tidak apa-apa masuk saja. Jadi insya Allah ini legal bos, aman. Oke. Sebelum ini sudah masuk gerbang, sudah masuk wilayah cagar budaya sejarah Desa Lengkobori, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan sekarang kita lagi mau take drone bro.
take drone untuk mengambil view di sekitaran cagar budaya Desa Lengkuburi ini. Simak terus video. Namanya La Kosasi. Jadi dia salah satu juru kunci di wisata sejarah Gua Lengkuburi. Jadi beliau tadi kita minta izin, dia sudah bersedia. Tadi kita tanya. Baik, ketemu lagi. Kita ini sudah masuk gerbang wilayah cagar budaya ini, Bang Tuh? Iya. Jadi saya ini bersama La Kosasi. Laude Kosasi. Yang pas kita masuk tadi kita tanya, katanya beliau ini salah satu, apa yang dibilang ini Bang? Juru kunci? Juru pelihara. Oh, juru pelihara. Jadi Pak Kosasi ini, Pak Laude Kosasi inilah yang bertugas memelihara situs-situs yang ada. Dan alhamdulillah, walaupun sebelumnya kita tidak minta izin sebelumnya, tidak menyurat sebelumnya, tapi alhamdulillah Pak Kosasi ini lumayan baik orangnya dan dia mau terima kita dengan baik-baik lah. Dan langsung saja kita langsung konfirmasi ke yang ahlinya ini. Artinya ahlinya yang memang mengelola cagar budaya ini. Kita mau pastikan betul tidak kalau Sulawesi Tenggara itu merupakan asal-usul penemuan lahirnya punya layang-layang pertama di dunia. Ini di dunia loh, bukan Sulawesi Tenggara, bukan Indonesia, dunia. Memang betul itu Pak. Ya. Jadi kita langsung konfirmasi ke Pak Kosasinya. Sebenarnya mungkin sepintas lah kronologisnya kenapa bisa itu gua di Lengkuburi ini, lukisan gua di Lengkuburi ini itu bisa menjadi layang-layang tertua dunia. Mungkin bisa dijelaskan seputar itu Pak? Iya bisa. Jadi begini, kenapa di layang-layang tertua di dunia itu adalah di Pulau Muna? Karena ini berdasarkan lukisan atau coretan di dinding gua yang ada di Gua Sugipatani, dan itu diteliti oleh ahlinya dari Jerman, yang Wolfgang. Iya, Wolfgang yang itu. Jadi pada tahun 1997 waktu itu. Iya, betul. Nah, dan dia menyatakan bahwa lukisan yang ada di dinding gua di Sugipatani ini sekitar 50.000 sampai 90.000 sebelum Masehi. Dan bukan 5.000, 50.000. 5.000 ya, 5.000. Nah, dan dia yang menyatakan bahwa layang-layang tertua di dunia itu bukan di Cina tapi di Indonesia. Kan sebelumnya kan di Cina. Hanya yang di artikel itu memang di artikelnya Wolfgang itu yang menguatkan kenapa dari Sulawesi Tenggara layang-layang tertua di dunia itu karena memang bahan bakunya itu dari ini, alam. Kalau di sini sebut kakati Bang nih? Ya, kolope. Jadi bahan-bahan untuk membuat kakati itu layang-layang tradisional orang Muna. Jadi bahan-bahannya itu dari daun kolope, sedangkan talinya itu dari nenas hutan dia. Daun kolope itu Bang mungkin yang ubi hutan? Ya, ubi hutan. Kalau kolope itu bahasa Munanya gimana? Ya, bahasa Munanya kolope, ubi hutan. Kalau talinya itu Bang? Talinya dari nenas hutan juga, nenas hutan. Jadi insya Allah informasi yang kita sajikan ini kita tidak mengada-ngada lah Bang tuh. Dan memang dari thumbnail kita yang kita buat kan memang Sultan versus Cina. Jadi betul-betul memang Sulawesi Tenggara ini terbukti mengalahkan Cina dari versi layang-layang tertua di dunia. Sebelumnya kan itu mungkin sekedar informasi kepada kawan-kawan. Minta maaf ini agak ribut ya, tapi tidak apa-apa. Jadi sebelumnya itu memang layang-layang tertua di dunia itu diklaim oleh Cina. Itu konon katanya kalau dari Cina itu katanya 2800 sebelum Masehi. Sedangkan kita 5000 sebelum Masehi. Otomatis lebih tua kita dong. Dan yang menguatkan lagi, kalau layang-layang di Cina itu dia bahannya itu dari kain sultra. Jadi dia sudah menggunakan teknologi yang lumayan canggih lah. Bahan yang lumayan canggih karena dia menggunakan kain sultra. Dan bambu kuning. Jadi mungkin terima kasih banyak nih Pak.
kita sudah diterima baik, bahwa kita alhamdulillah memang betul sudah dikonfirmasi jadi Pak Kosasi ini. Sekali lagi kami ulangi, beliau yang pemelihara di Ini kami sebenarnya banyak, ada sekitar 7 orang. 7 orang. 7 orang yang jaga toh, yang membersihkan, menyapu. Iya. Tapi kan tidak hanya sekedar menjaga tuh Pak. Ini dalam sudah dinas pariwisata provinsi atau kabupaten ini Pak? Provinsi Makassar, Provinsi. BPCB ya. Bisa tuh Pak kita tanya-tanya, mungkin lewat dari sini juga bisa disaksikan nanti. Kalau soal honornya Pak, lumayan tidak? Kalau kami 1 juta per bulan. 1 juta. Itu harusnya kalau cagar budaya sekelas dunia ini harusnya kurang dong. Mudah-mudahan video ini ditonton pemerintah yang bertanggung jawab. Tolong dong Pak, kasihan kayak Pak Kosasi ini dinaikkan lagi, mas 1 juta itu jauh sekali dari UMR. Tapi saya kira cukup dulu Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Kami mengucapkan terima kasih. Habis ini Pak kami izin langsung ke Oke, selamat datang kembali di channel Kondongia Keren. Setelah menempuh beberapa menit, artikulasinya begitu sih, beberapa menit perjalanan. Tadi jaraknya sih lumayan dekat dan terjangkau lah, walaupun jalannya ada sebagian-sebagian yang masih aspalnya belum bagus, tapi alhamdulillah kalau motor masih bisa terjangkau lah. Dan sekarang kita sudah ada di situs Gua Liang Kobori. Liang Kobori itu sebenarnya bahasa Muna. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dia adalah gua yang penuh lukisan atau gua yang ada lukisannya. Kurang lebih seperti itulah. Dan seperti biasa, seperti janji kita sebelumnya, bahwa disinilah tempat yang menjadi saksi dan menjadi fakta yang menguatkan teori dari Wolfgang, peneliti asal Jerman, yang dia melakukan penelitian sejak tahun 1997 sampai akhirnya dia merilis artikelnya tahun 2003. Judul artikelnya itu The First Kitman. Jadi kalau ada teman-teman yang meragukan referensi kami, insya Allah tinggal di search saja di Google, itu banyak sekali akses untuk mengakses artikel itu. Judul artikelnya itu The First Kitman, yang dikeluarkan oleh Wolfgang, yang seorang peneliti Jerman. Dan sekedar informasi juga kepada masyarakat Sulawesi Tenggara, bahwa yang hal lain juga yang menguatkan bahwa Sulawesi Tenggara adalah saksi dan bukti menjadi layang-layang, menjadi asal muasal layang-layang tertua di dunia, itu juga dikuatkan oleh seorang sejarawan asal Australia, namanya itu kalau tidak salah Clifford. Dan ada juga sejarawan asal Amerika, namanya itu Charles Strittle. Dan mereka ini memang juga ikut meragukan bahwa fakta bahwa Cina mengklaim mereka lah yang memiliki yang menjadi asal usul layang-layang tertua di dunia. Karena apa? Yang menjadi pertimbangan itu tahun yang diklaim oleh Cina itu tahun 2500 sebelum Masehi. 2800 sebelum Masehi. Maaf, 2800 sebelum Masehi. Dan bahan yang mereka gunakan itu memang jauh lebih modern dibandingkan layang-layang tradisional khas masyarakat Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Kalau layang-layang yang ada di Cina itu sudah menggunakan bahan kain, karena layang-layang itu terbuat dari kain sultra yang konon digunakan oleh kerajaan-kerajaan Cina saat itu. Dan bahan lain yang digunakan itu menggunakan bahan bambu yang disebut itu bambu emas atau bambu yang warnanya keemasan itu. Sedangkan di Sulawesi Tenggara, tepatnya di desa ini yang sekarang kita ada ini, sekarang ini sudah kelihatan bahwa pemerintah lumayan serius mengurus ini, karena kalau teman-teman datang di sini itu jelas sekali bisa dilihat bahwa di sini tuh ada Gua Metanduno, Ceruk Ida Malanga, Ceruk, masih banyak yang lain. Dan khusus untuk lukisan seorang manusia, lukisan purbakala zaman Mesolitikum yang menggambarkan seorang anak kecil bermain layang-layang itu tidak ada di sekitar sini.
teman-teman bisa lihat di sana ada gua Liang Kobori, di sebelah situ lagi ada gua, di sebelah sana juga sepertinya ada gua. Dan tadi informasi dari Pak Kosasi bahwa gua yang akan kita tuju ini yang menjadi lokasi penemuan layang-layang terdunia itu ada di Gua Sugi Petani. Katanya dia harus kita lewat lagi, kita masuk lagi sekitar 300 meter ke sana, kita masuk lagi ke dalam untuk menemukan Gua Sugi Petani. Penasaran bagaimanakah sebenarnya model lukisannya itu hingga pada akhirnya yang menguatkan asal usul layang-layang tertua dunia itu ada di kita, bro, bumi Sulawesi Tenggara. Clear? Baik. Kita tanya-tanya dulu yang sempat berkunjung ke sini. Namanya siapa, Pak? Kalau boleh tahu. Heri. Namanya Heri. Orang asli Muna atau? Asli Muna. Desanya di mana, Pak? Masalili. Oh, orang Masalili dekat. Ternyata ada sini. Tetangga. Yang Kobori itu kan desa Kobori. Iya. Setelah desa Kobori itu desa Masalili. Betul ya, Pak? Betul, Pak. Jadi kita tanya-tanya dulu karena tiba di sini. Iko Wadewi. Oke, tadi itu teman saya. Di skip aja. Jadi kita tanya-tanya dulu karena tadi pas kita diarahkan katanya lukisan itu Sugi Petani. Maka tiba di sini kita kebingungan. Kebetulan ada Pak Heri, kita tanya-tanya dulu sebenarnya lokasinya di mana. Memang masuk sini, Pak ya? Masuk sini. Lorong ini. Iya. Jadi masuk lorong itu bisa naik motor. Bisa. Mobil juga bisa. Oh, mobil bisa. Bisa. Sekitar berapa meter jaraknya? Pak? Sekitar 2 kilo lagi. 2 kilo. Iya. Yang jauh lagi ternyata kita belum sampai di tempat tujuan kita. 2 kilo lagi, Pak. 2 kilo lagi. Katanya ada di sana ada kuburan. Iya, kubur Sugi Petani. Jalannya luar biasa. Ternyata di luar sepengetahuan kita jalannya, ya Allah, bebatuan licin, bro. Jadi ternyata lebih parahnya. Lihat. Ternyata ditahan. Mudah-mudahan kita bisa lewat lah, tapi kayaknya tidak terkunci. Pemerintah yang bertanggung jawab, kasihan situs berkelas dunia ini. Kok aksesnya seperti ini? Mudah-mudahan ada yang nonton lah. Dan suara-suara sumbang ini bisa didengar. Perhatikan dong jalannya, Pak. Simak terus, tapi kita harus tetap semangat. Kayaknya sebelah sana, nanti kita jalan kaki lagi. Naik motor sudah, kita jalan kaki. Dan kayaknya kita harus mendaki gunung lagi nih. Pokoknya demi menyajikan informasi untuk masyarakat Sulawesi Tenggara. Lihat dan saksikan terus video ini. Terima kasih. Ternyata 1 kilo lagi, bro. Sektor selatan, Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Ternyata ini jangkauannya bukan Sulawesi Tenggara. Walaupun lokasinya ada di Sulawesi Tenggara, ternyata di sini memang wilayah administrasi dari Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Di sini bisa langsung kelihatan Sulawesi Selatan. Tapi tetap lokasinya ada di Sulawesi Tenggara, bro. Dan sektor selatan yang kita cari-cari sudah ada Gua Sugi Petani. Kalau katanya di gua inilah, seperti kita sampaikan tadi, lokasi penemuan layang-layang tertua dunia itu ada di sana. 1,1 km lagi. Dan mari kita jalan. Bahaya kita ini, bro. Baru jalan sebentar sudah capek. Teman-teman, amankan dulu drone.
karena kita tadi 1,1 kilometer lagi, dan kayaknya ini baru 100 meter. 1 kilo lagi bro, mari kita jalan. Oke, dan yang kita tunggu-tunggu akhirnya sudah memunculkan, apa istilahnya kalau begitu, bayangannya, pakai istilah bayangan saja lah. Dan sekarang lihat di sana sudah berjejer rumah adat, katanya sih rumah adat, tapi tidak terurus bro. Bahaya juga ini pemerintah, kasihan. Mudah-mudahan ini kita tidak lagi menspredkan siapapun. Dengarlah suara-suara sumbang ini, Pak pemerintah Kabupaten Muna, pemerintah Sulawesi Tenggara dan Indonesia. Situs sejarah kelas dunianya bro, modelnya seperti ini. Mungkin mudah-mudahan kita doakan. Jadi kalau ada yang punya koneksi atau link dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam urusan ini, mungkin bisa di-share videonya ke dia dan dia bisa nonton. Beginilah kondisinya saat ini, sudah dibangun tapi tak terurus. Oke, langsung kita menuju Gua Sugi Petani. Lagi bro, kayak miringannya 90 derajat. Pokoknya demi menyajikan informasi masyarakat Sulawesi Tenggara terkait kekayaan alam peninggalan prasejarah yang kita miliki, kami dari tim channel Kondongnya Keren tidak akan patah arang. Saya terus terang bro, bukan pendaki gunung, jadi agak berat. Apa bro? Kayaknya salah. Untuk bisa sampai di lokasi gua yang ada lukisan anak kecil lagi menerbangkan layang-layang. Dan sekedar informasi, lukisan ini diyakini oleh para peneliti tim arkeolog Indonesia dan luar negeri internasional. Lukisan-lukisan ini itu diyakini ada sejak zaman Mesolitikum. Mesolitikum itu masih zaman purbakala, sekitar tahun 5000 sampai ditaksir itu sekitar tahun 5000 sampai 9000 sebelum Masehi. Ya Allah, waktu itu kita jadi apa ya? Dan beberapa pihak juga ada yang meragukan originalitas dari lukisan-lukisan dalam gua ini, tetapi anehnya lukisan-lukisan itu biar dihapus sedemikian rupa, dia tidak terhapus. Dan itu yang menguatkan para peneliti bahwa ini betul-betul lukisan masih zaman Mesolitikum. Mari kita lihat.
resiko bro. Begini Mi, kalau resiko bukan anak gunung naik gunung. Pokoknya deh Mi, masyarakat Sulawesi Tenggara demi konten bro. Lanjut. Baik, setelah melalui perjalanan yang cukup menegangkan karena tadi bisa kalian lihat sendiri akses ke sini itu lumayan terjal dan tinggi, dan kita ini bukan pendaki gunung, jadi ya agak was-was juga sih. Tapi pada akhirnya sampailah kita di tempat yang tadi memang kita janjikan kepada teman-teman semua. Inilah yang namanya Gua Sugi Petani, lokasi penemuan situs layang-layang tertua di dunia. Dan seperti teman-teman yang bisa lihat, di sini sudah ada gambar seperti seorang anak kecil. Ini orangnya, anak kecil. Dan ini gambaran tali layang-layang, dan ini model layang-layangnya. Oleh gambar inilah, mungkin kalau sepintas kita perhatikan, gambar ini tidak berarti apa-apa. Layaknya seperti gambar anak kecil yang sedang main menggambar. Tetapi gambar ini mencuat di dunia setelah Wolfgang Beck, seorang ahli peneliti, pemerhati layang-layang dunia, jauh-jauh datang ke Indonesia dan melakukan penelitian terkait ingin mengungkap fakta. Sebenarnya pemilik asal-usul layang-layang tertua dunia itu milik siapa? Apakah milik Cina atau milik Indonesia, tepatnya di Sulawesi Tenggara? Dan saya ingin berbagi informasi dan bercerita tentang kronologis kenapa sampai Wolfgang Beck, seorang peneliti atau ahli layang-layang, pemerhati layang-layang dunia, jauh-jauh dari Jerman sampai mau datang ke Indonesia. Jadi ini semua bermula pada saat tahun 1997 diselenggarakan festival internasional yang diadakan di negara Prancis. Dan pada saat itu hampir seluruh negara di dunia mengirim delegasinya dalam festival yang diselenggarakan di Prancis tersebut. Dan termasuk Kakati Kolope, Kakati tradisional khas masyarakat Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, yang juga ikut ambil andil berpartisipasi dalam festival layang-layang internasional tersebut. Dan luar biasanya, pada festival tersebut, Kakati atau layang-layang Kakati ini berhasil merabet juara 1 pada festival internasional tersebut. Hal inilah yang melatar belakangi, yang mendasari Wolfgang hingga penasaran dengan keunikan layang-layang Kakati ini. Karena pada saat festival internasional itu diselenggarakan, layang-layang Kakati ini merupakan layang-layang yang paling unik di antara layang-layang yang ikut pada festival internasional tersebut. Karena bahan yang digunakan oleh layang-layang Kakati ini memang diambil dari dedaunan, rumput-rumput hutan, yang kemudian oleh masyarakat tradisional Kabupaten Muna mengolah itu pada akhirnya menjadi sebuah layang-layang yang bisa tangguh berkibar di langit itu. Atas dasar itu, hingga Wolfgang ini penasaran karena oleh Cina yang mengklaim dirinya merupakan asal-usul layang-layang tertua dunia itu menggunakan bahan dari kain sutra yang bahannya lebih modern dari bahan yang digunakan oleh Kakati Kolope ini. Maka terbanglah dia ke Indonesia, tepatnya di Kabupaten Muna, di Desa Lenggobel. Dan di lokasi inilah Wolfgang itu datang melakukan penelitian. Setelah dia melihat gambar yang bisa kalian perhatikan ini, seorang anak kecil sedang menerbangkan layang-layang, dan dia kembali meneliti layang-layang Kakati ini, keunikan layang-layang Kakati ini. Pada akhirnya setelah 6 tahun melakukan penelitian,
pada akhirnya Wolfgang Beck pada tahun 2003 mengeluarkan artikel yang berjudul The First Kitman, dengan pada sampul artikelnya itu mengambil gambar dari gua, atau kalau orang Muna sebut lia, yang bisa kalian lihat ini. Atas dasar itulah kita patut berbangga bahwa masyarakat Sulawesi Tenggara, bahwa wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara ternyata memiliki kekayaan alam sejarah yang cukup melimpah, salah satunya yang bisa kalian lihat ini. Dan saya juga tidak lupa mengingatkan, dukung terus channel ini, cara like, comment, and subscribe, dan semoga informasi konten yang kami buat hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Setidaknya kita bisa menambah pengetahuan, ternyata provinsi kita juga menyimpan kekayaan yang diakui oleh dunia. Saya kira begitu saja, teman-teman. Saya lihat sudah loyo semua, dan lumayan akses ke sini itu membutuhkan energi dan tenaga yang luar biasa. Saya juga belum sarapan pagi, jadi agak loyo dan letih, dan itu tidak mengurangi semangat kami untuk menyajikan informasi-informasi selanjutnya. Jika ada yang ingin memberikan komentar, kritikan, masukan, silakan masukkan komentar di bawah ini, dan jangan lupa subbreaker juga. Dan mungkin pada kesempatan kali ini kami juga dari tim channel Kondang Giring mengucapkan mohon maaf lahir batin jika dalam rangkaian selama kami buat konten sempat menyinggung atau ada informasi-informasi yang kami sajikan tidak sesuai ekspektasi teman-teman lewat kesempatan ini dan momen Hari Raya Idul Fitri ini. Kami juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Sekian, sampai jumpa kembali di video dan konten kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.